Halo teman-teman calon komunikator dan dai masa depan. Selamat datang di sesi bedah materi kita untuk mata kuliah Manajemen Penerbitan Pers Dakwah. Khususnya nih buat kalian mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di IAI Arisala Inhil Riau. Di pertemuan ketiga, bersama dosen pengampu Bapak Sudirman Anwar, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang super penting. Kita akan lihat gimana media massa dan platform digital itu benar-benar ngerubah wajah dakwah secara total. Jadi, siap-siap ya. Oke, langsung aja kita bedah rute perjalanan materi kita hari ini. Ibaratnya kita mau napak tilas perjalanan seorang dai melintasi zaman. Pertama, kita bakal bahas evolusi sejarah media dakwah. Terus lanjut ke karakteristik komunikasi massa tradisional, disrupsi era digital, peluang dan tantangannya, sampai akhirnya kita bahas strategi efektif dakwah digital. Yuk kita masuk ke pembahasan pertama, soal evolusi sejarah media dakwah. Intinya di sini, pesannya selalu sama, tapi mediumnya yang terus-terusan berubah. Coba bayangin deh, dari abad ke-7 sampai abad ke-14, orang nyebarin ajaran Islam itu murni lewat lisan atau manuskrip yang ditulis tangan. Jangkauannya ya terbatas banget. Terus, lompatan besar terjadi di abad ke-15 pas mesin cetak ditemuin. Tiba-tiba, kitab-kitab bisa disebar secara massal. Maju lagi ke abad 20, ada radio sama TV yang ngebawa dakwah ke ranah audiovisual. Dan puncaknya, di abad 21 ini, dengan adanya internet dan media sosial, ajaran bisa nyebar ke seluruh penjuru bumi cuma dalam hitungan detik. Gila kan? Lanjut ke bagian kedua, kita agak mundur sedikit ke abad 20 untuk ngelihat fondasi dari komunikasi massa tradisional. Yang bikin konsep di slide ini super menarik adalah gimana media tradisional itu bisa jadi agen perubahan sosial yang luar biasa kuat, walaupun dia punya keterbatasan. Komunikasi ini tuh ditujuin ke penonton yang tersebar di mana-mana, karakternya beda-beda alias heterogen, dan anonim. Terus pesannya dikirim lewat koran atau TV secara serentak. Memang sih, jangkauan TV dan koran itu gila-gilaan luasnya, dan dampak audiovisualnya mantap banget buat publik. Tapi, ada satu kelemahan fatal, sifatnya itu cuma satu arah, sama sekali nggak ada interaksi langsung. Jadi, jamaah yang nonton ceramah di TV nggak bisa tuh tiba-tiba nanya atau ngobrol sama dainya secara real time. Nah, di bagian ketiga ini nih, yang paling seru, disrupsi era digital yang benar-benar ngubah semua aturan main tadi. Keterbatasan komunikasi satu arah tadi dihancurkan lebur sama internet. Kata kuncinya cuma satu, jarak nol. Batas geografis itu udah nggak ada artinya lagi sekarang. Dunia ini kerasa kayak nggak ada lagi sudut yang terisolasi. Orang di belahan dunia lain bisa ikut dengerin kajian langsung dari seorang ustadz di Indonesia, berasa kayak lagi duduk sebelahan di ruangan yang sama. Dan perbandingan ini benar-benar ngegambarin betapa kakunya paradigma lama dibandingin sama fleksibilitas zaman now. Kalau dulu, media tradisional itu butuh modal gede, kamera mahal, studio, dan sifatnya satu arah. Sekarang, sosial media itu super interaktif, ngebangun komunitas, dan tebak apa? Kalian cuma butuh sebuah smartphone. Ruang siaran broadcast yang dulunya butuh miliaran rupiah, sekarang ada di genggaman tangan kalian. Kita masuk ke bagian keempat. Di sini kita bakal bahas realitas dari dakwah di platform kayak Instagram, TikTok, dan YouTube. Ada peluang, tapi jelas ada tantangannya. Lanskap digital ini emang kayak pedang bermata dua ya. Secara objektif peluangnya itu luar biasa. Kita bisa ngerangkul generasi milenial dengan cepet banget, live streaming itu murah meriah, dan kita bisa bikin dialog yang interaktif. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangannya. Hoax dan ujaran kebencian itu gampang banget nyebar. Terus, potongan video ceramah sering banget diedit sembarangan buat mancing keributan. Belum lagi kadang ada figur yang viral, tapi kebetulan pemahaman atau ilmunya masih sempit. Ini realitas yang ada di depan mata kita. Makanya, kalian harus banget hati-hati sama jebakan psikologis modern ini. Jangan sampai platform yang tujuannya baik malah jadi ruang gema yang memecah belah. Awas sama yang namanya toxic positivity, yaitu kondisi di mana orang cuma mau dengerin hal-hal yang enak aja sampai nutup mata sama konteks dan realitas kritis. Tapi jangan juga jatuh ke toxic negativity, di mana buzzer sering banget nyebarin kebencian dan polarisasi. Dua-duanya sama-sama ngerusak loh. Terus penawarnya apa dong? Nah, buat kalian sebagai calon penyiar Islam, konsep umatan wasaton inilah jawabannya. Menjadi umat pertengahan atau umat yang seimbang. Ini adalah prinsip Islam yang mengedepankan moderasi, keadilan, dan ngejauh dari hal-hal yang ekstrim. Kalau kalian pegang teguh prinsip ini, kalian bakal punya penawar paling ampuh buat ngelawan polarisasi digital tadi. Yuk kita lanjut dan lihat gimana semua pemahaman tadi ngebentuk strategi efektif untuk berdakwah di era digital. Ini bagian kelima kita. Sebagai komunikator,
ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kalian kuasai. Pertama banget, tingkatkan literasi digital kalian dan rajin-rajin verifikasi sumber. Pastiin kontennya valid sebelum di-share. Kedua, jago-jagolah bikin storytelling yang narik emosi audiens. Ketiga, visualnya harus asyik dan masuk ke selera anak muda. Dan keempat, bangun interaksi dua arah. Teman-teman, di era sekarang ini, paham cara kerja algoritma itu sama pentingnya dengan paham pesan dakwah yang mau kalian sampaikan. Menariknya, kalau kita tarik garis sejarah, apa yang kita lakuin sekarang itu mirip banget sama apa yang dilakuin pendahulu kita. Dulu, Sunan Kalijaga pakai tembang lokal lir-ilir buat nyelipin pesan agama biar gampang diterima masyarakat. Nah, hari ini esensinya persis sama. Akun-akun keren kayak @mobenerbareng pakai animasi atau @noonline_id pakai infografis yang tajam. Ini adalah bukti bahwa kreativitas yang ramah milenial itu penting banget buat ngemas substansi yang berat. Makanya saya mau ngingetin bahwa tugas kalian di sini itu besar banget. Para kiai, santri, dan mahasiswa kayak kalian ini adalah pembela siber atau cyber defenders. Kalian punya tanggung jawab besar untuk jadi penjaga gawang akademis dan spiritual di internet. Gimana caranya? Ya dengan mempromosikan nilai rahmatan lil alamin, aktif ngelawan hoaks, ngejaga kearifan lokal, dan berani bersuara di ruang online untuk mencegah radikalisasi. Jadi, dari semua obrolan kita hari ini, saya mau nutup sesi ini dengan satu pertanyaan penting. Sebagai generasi penerus dai dan komunikator penyiaran Islam, coba renungkan, apakah jejak digital yang kalian buat nanti bakal menyatukan umat atau malah memecah belahnya? Pilihan ada di tangan kalian. Terus kembangkan literasi kalian, manfaatkan alat yang ada, dan jadilah agen perubahan yang positif. Sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.